Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini ada Yamaha Mio M3 ya, yang mesinnya suaranya kasar dan nggak bertenaga. Kata pemiliknya nggak bertenaga sama sekali, diajak jalan nggak kuat. Coba kita lihat suaranya seperti ini ya. Dari sebelah sini kasar, dari samping bagian ini CVT-nya, dari bagian magnet juga terdengar kasar ya, tapi cenderung suaranya cenderung dari bagian sini. Jadi yang terasa bunyi walaupun dari sini terdengar, tapi arahnya dari sini ya, arahnya dari bagian ini ya, CVT-nya. Untuk analisa suara semacam ini kemungkinan bisa rantai kampratnya ya, atau rantai ketengnya, atau mungkin juga pada bagian CVT-nya. Karena menurut pemiliknya motornya nggak bertenaga sama sekali. Jalan ya, mau jalan ya, jalannya lambat, nggak bertenaga. Oke, untuk analisa seperti ini ya, kita dengarkan. Seperti rantai ketengnya ya, yang sudah molor, sudah aus. Kemudian kalau untuk yang penyebabnya motornya nggak bertenaga, coba kita buka bagian CVT-nya ini. Kemungkinannya itu ya, nanti kita cek apakah benar permasalahannya seperti itu. Kalau untuk stang sekernya suaranya nggak seperti ini ya, ini seperti dentuman, seperti rantai yang molor ya, seperti rantai yang kemeracak ya, seperti kalau motor yang motor BB ya, seperti motor BB itu suaranya karena rantai yang kendor sih, racak-racak. Tapi juga menurut pemiliknya ini motornya juga nggak bertenaga sama sekali. Itu kita coba cek bagian CVT-nya untuk memastikannya apakah rantai ketengnya. Nanti kita coba ini stutnya ya, setelan kapas stutnya kita putar pakai obeng main ya, obeng main yang kecil, apakah nanti suaranya berkurang apa enggak. Kalau memang suaranya bagus nanti berkurang ini apa ini setelannya atau stud koplingnya, stud rantai ketengnya yang bermasalah. Kalau memang diputar, ini kan dalamnya ada diputar, bisa diputar pakai baut main kecil ya. Kalau diputar berlawanan arah jarum jam alias itu tekan, dia berlawanan tuh dia akan menekan ke bawah. Kalau tekan ke bawah suaranya masih gitu, berarti rantainya sudah, rantai ketengnya sudah aus atau sudah molor. Tapi kalau ditekan ke bawah stutnya, setelannya ya, ini walaupun ini sebenarnya setelan ini secara otomatis akan nyetel sendiri. Ini ya, otomatis akan mendorong kamprat, menekan kamprat sendiri secara otomatis. Namun kalau ini rusak, kadang-kadang dia nggak mau menekan ya. Ini modelnya menggunakan gas, mungkin bisa pegangnya yang rusak, yang sudah tidak mampu menekan. Juga bisa menimbulkan kamprat ini, suara kamprat seperti ini ya. Ada dua kemungkinan ya. Kalau nggak ini rantai ketengnya memang sudah molor dan stutnya ini, setelannya ini masih bagus, atau sebaliknya kampratnya masih bagus, yang setelannya ini nggak mau nekan rantai kampratnya, nggak mau nekan rantai ketengnya. Oke, kita lakukan pemeriksaan saja. Kita coba buka bagian ini dulu ya, bagian CVT-nya dulu. Oke, langsung kita kerjakan saja. Oke, setelah blok CVT-nya buka, ini kita copot aja ya, copot intinya, copot rumah rollernya, pasang ini bagian ini, stacking plate-nya sampai dipasang. Kita hidupkan mesinnya, apakah suaranya masih apa enggak. Untuk bagian ini tadi saya cek asnya ini ya, sama bosnya ini nggak oblak ya untuk rumah rollernya. Jadi kemungkinan besar adalah
keras bukan dari bagian kipas ini ya, tapi cenderung ke arah sini, cenderung bagian sini ya, itu bagian rantai katanya ya. Oke, kita coba ini spoolnya ya, kita putar pakai open yang kecil ya, buka arahnya kita lepas. Kalau searah jarum jam malah mengendorkan kabel kendor. Kalau searah, nah ini saya malah kabel jelas ya. Kalau berlawanan arah jarum jam mengencangkan, mendorong rantai kabel. Tapi ini sudah mentok jalannya, tapi suaranya masih ya. Coba saya kendorkan searah jarum jam, suaranya tambah keras gitu ya. Ya, ini kenangan tapi sudah mentok. Jadi kerusakannya pada rantai kampretnya atau rantai katanya ya. Itu kita buka, kita copot pada bagian ini. Kita cek saja rantai katanya. Oke, setelah bagian penutup one way-nya kita buka, kita cek kampretnya ya. Kelihatannya kameranya nggak terlalu molor amat ya, tapi kok suaranya seperti rantai kameranya sangat kendor. Untuk itu kita coba buka bagian depannya ya, bagian klepnya, bagian top splitter-nya kita buka. Apakah ada masalah pada klepnya dan kena apa ini templar-templar apa enggak ya? Itu kita buka pada bagian depannya. Kalau untuk bagian yang sini kelihatannya ya nggak terlalu molor habis ya, kelihatannya masih cukup kencang nih ya, kencang nih ya. Oke, kita buka pada bagian kopnya silindernya, kita lihat pada bagian templarnya ya, klep-klepnya. Oke, setelah kita buka pada bagian apanya, bagian tutup prop silindernya ya, bagian tutup klepnya, tutup noken asnya, kita coba putar ya, kita topkan ya, kita cari posisi top noken as ya, kita putar, ini pasang putar ya, kita cari top ya, posisi top noken as, kita baru bisa kompresi top. Posisi top noken ini ya, dari sini ini nggak kelihatan mereka, kelihatan titiknya ya. Yang jelas klepnya sudah bebas nih ya, bebas ya. Oh, untuk klep bagian atas atau bagian klep intake-nya setelannya sangat longgar sekali. Kalau begitu kemungkinan besar suara tekniknya malah kemungkinan dari sini ya, dari klepnya yang setelan klepnya yang kerenggangan celah klepnya yang sangat longgar nih, yang bagian atas, yang bagian intake. Penyebabnya mungkin ya biasanya ini ya, kalau kita cek ini templarnya, kalau templar yang bagian bawah ini apa ini seperti bulannya ya, seperti apa ini, apa menyebutnya ya, ini bisa berputar ini. Nah, ini berputar yang bawah berarti bagus. Ini juga yang ini kelihatannya macet ya, sehingga posisi macet atau mungkin ini seperti apa, nah ini seperti ya seperti lahar lah, seperti lecis lah, seperti lahar mungkin ya, karena saya belum pernah buka dalamnya. Kemungkinan yang satu ini mungkin jebol ya, sehingga dia terdorong ke atas ya, macet, kemudian otomatis klepnya jadi renggang. Dia kan ini enggak, dia ini apa nih posisinya templar nih
apa ini ya, sebelah ledgesnya ya, ini ke atas, jadi kan tidak menyentuh pada noken as ya, sehingga klepnya otomatis akan renggang seperti ini. Untuk memastikannya ya kita coba buka ini, apakah ini pada ini, dan ini juga macet, nggak bisa berputar. Kalau ini normal biasanya bisa berputar seperti ini ya. Ini bisa berputar ya, lihat ya. Enteng berputar ya. Mungkin kalau ini macet, mungkin jebol sehingga macet, sehingga klepnya suaranya ini ya, terjadi celahnya terlalu rendah sehingga terjadi suara yang seperti tadi ya, mungkin ya. Jadi kemungkinan besar juga dari ini, juga bisa dari ini. Kalau dari kameratnya, rantai-kantengnya ya juga bisa, tapi kok kalau tadi saya kendorkan suaranya tambah kasar, saya tekan ke bawah, saya kencengkan juga masih kasar. Tapi setelah dibuka, dikontrol, ternyata rantai-kantengnya ya kendor, tapi cuma dikit aja, nggak terlalu molor ya rantai-kantengnya ya. Jadi kemungkinan masalah yang terbesar suara teknik adalah ini nih. Untuk itu kita buka saja, kita ganti ini apa? Kita buka gigi temengnya, kemudian kita copot templernya ini ya. Yuk kita kerjakan saja ya. Ini untuk posisi top noken asa ya, ini setelah saya buka baru kelihatan ya, ini kelihatan ini dari garis ini ada bloknya ya, ini ada garis ya, ini lurus sama garis ini. Jadi posisinya seperti ini ya, kelihatan nggak ya posisinya ya, seperti ini lurus, posisinya seperti ini lurus seperti ini ya, ini kelihatan ya. Jadi top nokennya jadi modelnya di atas gini ya, itu Mio Yamaha M3 ini di atas miring ya, nggak lurus seperti ini. Kalau biasanya kan ada yang lurus atau garis lurus begini, ada garis. Kalau untuk Honda ada garisnya lurus sini ya, lurus dengan bloknya. Kalau untuk Yamaha ini M3 ini sama ini ya, coakan yang ada di garis yang ada di gigi temengnya lurus sama garis yang ada di bloknya. Oke, kita buka rasa ini, kita copot kunci L nya, kemudian kita tarik ini begini ya, kita copot pemelarnya ya. Kemungkinan bisa ditarik apa enggak ya, kalau atas kemungkinan bisa ya, kalau yang bawah ini bisa apa enggak ya, karena belum pernah buka semacam ini. Kalau dicopot semuanya bisa, kalau hanya ditarik dari sini kemungkinan bisa apa enggak. Saya coba ya, karena belum pernah mencobanya, saya coba dulu apa bisa apa enggak. Oke, setelah kunci penahannya atau penutupnya ini saya buka, kita coba dorong ya. Kemungkinan besar yang bagian atas ini bisa, karena tidak lurus dengan bautnya. Kalau yang ini kemungkinan nggak bisa. Kalau yang bawah kemungkinan ya, nanti kita coba, kita dorong dari sana. Kalau ini soalnya ini lurus dengan baut ya. Biasanya ini model asnya ini ya, biasanya ada coakannya, dan coakannya biasanya ini akan mengganggu ya, akan ini apa, nggak bisa keluar karena ini terhalang oleh baut burungnya, biasanya gitu ya. Karena ini kebetulan yang bermasalah yang bagian atas, jadi kita coba buka saja seperti model ini ya. Kalau bisa apa enggak, ini kita coba dorong karena di sini biasanya ada lubangnya. Dengan dorong, nah, dorong saja bisa. Ini kita dorong asnya ini banyak, kita buka ke atas ya. Kalau untuk yang exhaust ya, templar yang exhaust ini kemungkinan asnya ini enggak bisa didorong keluar ya. Kita coba apakah bisa apa enggak. Enggak ya, karena biasanya modelnya ada coakannya ya pada asnya ini ya. Ini model dicoakan sehingga ini bisa masuk, bautnya ini bisa masuk ya. Ini coakan lewat baut sini ya, karena posisinya lurus dengan baut burungnya.
Kalau ke bagian atas ini enggak ya, agak lurus. Dan karena kebetulan yang rusak, kebetulan ya, tema bagian atas atau bagian inteknya, sehingga kita tidak perlu membongkar apa nih, membongkar kepala silinder, membuka kop silindernya ya, silinder headnya ini. Oke, kita buka, kita coba periksa, dan ini ya ternyata seperti tadi saya bilang, ini saya putar nggak mau, macet ini ya. Jadi ini begini ya, posisinya nggak ada di tengah-tengah ini ya, ini nggak di tengah-tengah ini. Jadi ini ya, ini kan ini seperti di atas, ini yang masuk ya. Seperti ini kemungkinan model latches ya, model latches atau istilah model lahar, dan latchesnya jebol mungkin dalamnya. Kalau yang ini masih bagus, bisa diputar, lihat ya, bisa berputar, posisinya di tengah-tengah ya. Ini enggak ke atas seperti ini menonjol ke atasnya. Kalau ini kan rata semuanya. Harusnya kalau posisi yang kalau masih bagus biasanya rata ya. Dan ini macet, nggak bisa berputar. Seperti ini masih bagus, bisa berputar ya. Saya lihat ya, berputar, dan posisinya di tengah ya. Nah, kemungkinan besar problemnya ya ini ya. Dengan saya ini analisanya kurang tepat ya. Kemungkinan besar ini perkiraan saya itu adalah pada rantai ketengnya. Namun rantai ketengnya masih ya bisa dikatakan cukup masih bagus ya, masih layak, karena nggak terlalu kendor ya. Biasanya kalau suaranya seperti tadi, biasanya kalau dicek itu kameranya ini akan ya longgarnya banyak, seperti kalau longgar seperti ini ya. Kalau dicek dari atas longgar seperti ini lah, seperti ini. Coba saya tunjukkan ya, seperti ini longgar seperti ini biasanya kan nah, longgarnya banyak lah. Nah, seperti ini longgar. Tadi kan kenceng ya kan, kenceng bisa erat. Jadi kemungkinan besar adalah ini. Analisa saya kurang tepat ya, kurang tepat benar. Nah, saya kemungkinan besar masalah ini pada tempelnya ini yang ini ya, yang bulat ini atau rodanya nih ya, ini diputar, ini sudah aus sehingga ini jebol ya, sehingga klepnya bagian atas ini kerenggangan celah klepnya sangat renggang sekali, sehingga berpengaruh pada tenaga mesin, sehingga orangnya bilang itu kan motornya suaranya kasar dan nggak ada tenaganya sama sekali. Kenapa kok nggak ada tenaga sama sekali? Karena ini posisinya renggang, sehingga klep terbukanya akan sedikit ya. Klep juga akan lambat membukanya juga akan sedikit, dan dia akan cepat menutup, sehingga bahan bakar yang masuk ke dalam ruang bakar akan sedikit, sehingga tenaganya akan berkurang ya, sehingga tidak bertenaga ya. Karena ini sangat renggang, dia mendorong klepnya juga agak telat ya, karena jaraknya seperti ini ya, seperti ini ya, dia mendorong tapi tempelannya sudah bergerak, tapi klepnya masih ya jaraknya jauh, dia telat mendorong. Setelah mendorongnya juga sedikit, karena nggak dalam, nggak membuka sedikit, terus menutupnya juga cepat. Membukanya lambat, menutupnya cepat, dan membukanya juga sedikit, tidak bisa lebar ya, sehingga bahan bakar yang masuk akan berkurang, bakar masuk sedikit, sehingga tenaga mesin berkurang karena nggak ya, karena konsumsinya bahan bakar sedikit, sehingga tidak ada tenaganya sama sekali. Jadi permasalahan utamanya kemungkinan besar ini ya. Nanti saya kalau ini saya dicarikan ganti, kemudian kita pasang, kita coba apakah sembuh apakah enggak ya. Tapi menurut saya kemungkinan besar ini ya. Jadi analisa saya tadi ya agak keliru ya, karena saya mengacu pada rantai ketengnya ya, pada rantai kameranya. Oke, kita carikan part ini ya, nanti kita pasang, kemudian kita coba. Dan untungnya lagi ya, ini yang rusak pada bagian atasnya, pada klep masuknya. Kalau pada klep X nya, klep keluarnya, klep manifolnya, exhaust manifolnya, maka kita harus membuka semuanya, nggak bisa di asnya nggak bisa dicopot, karena ini akan terhalang oleh ini ya,
baut burung ya, baut burung atau baut silindernya, baut drop silinder. Oke, kita cari partnya, kita nanti pasang dan kita coba. Bagaimana hasilnya nanti kita coba ya. Oke, saya skip dulu, kita bersihkan, cari pasang, kita bersihkan, cari partnya, ganti dan dipasang kembali seperti semula, dan saya coba nanti kita coba. Ini sudah ini part yang baru, walaupun ini enggak ori ya, ini merek NPP ya, ada 2 buah, tapi pasang 1 saja ya, karena yang rusak 1 ini. Yang bagus ini ya, bisa berputar nggak macet. Ini dia seperti ya, modelnya kayak seperti lahar gitu lah ya, mudahnya gitu ya. Kita pasang saja dari atas ya, segini pasang. Oke, masukkan asnya. Oke, saya langsung kerjakan saja ya, saya pasang, saya skip dulu, nanti bagaimana hasilnya.